aziz. Fa in ja'alaha ala ra'si qadarathu wa wada'at min qadrihi wa huwa dalil. Dia katakan dunia itu, kata Habibullah bin Tahir, dunia itu kamu pakai kayak sandal. Kamu pakai seperti sandal. Artinya apa? Dunia itu kamu pakai, bukan dunia pakai kamu. Dunia itu kamu pakai. Kita kalau pakai sandal kita mikir enggak? Wah, eman sandalnya nginjek tanah, mikir gitu enggak? Enggak, dunia ini untuk dipakai, dunia ini untuk penolong kita, untuk dipakai. Hasilnya kalau dunia kita jadikan sandal, kita pakai dunia ini, kita paksa dunia khidmat sama kita, bukan kita yang khidmat sama dunia, maka kita nggak kena najis, nggak kena duri, nggak kena kotoran macam-macam, ngasih manfaat buat kita, dan kita mulia, normal, sandal dipakai. Tapi kalau dunia kamu taruh di kepala, ngotori kamu, dan kamu jadinya hina. Dunia itu tempatnya di kaki. Bahkan kalau kamu duduk, ketika kamu duduk, sendalmu harus kamu copot. Kenapa? Jangan melekat sama kamu lama-lama. Jangan melekat sama kamu, lama-lama. Kata beliau, ada Habib Abdullah. Ini kalau Habib Abdullah bin Tahir, tapi ngutip dari Habib Abdullah Al-Haddad. Kami ini bukan nyuruh orang terus tinggalkan dunia, enggak. Kerja, kamu kerja biar kamu enggak minta-minta sama orang. Tapi yang saya kritik itu apabila kamu itu hancur-hancuran hanya untuk cari dunia, keluarkan sholat dari waktunya, kemudian kamu tidak mengerjakan sholat dengan sebenarnya, kamu tidak sholat jamaah, apalagi sampai meninggalkan sholat Jumat, gitu. Katakan salaf dulu, tidak dibiarkan urusan dunia itu jadi sempurna di tangannya, tapi dibiarkan ada urusan dunianya yang kurang. Bangun rumah itu ada satu yang dibiarkan biasa, tidak semua bagus, ada satu yang dibiarkan sederhana. Kenapa? Karena urusan dunia itu kalau sempurna nanti jadinya kurang. Ada di hadis Sahih Al-Bukhari, Nabi SAW itu punya unta, tidak pernah mengalahkan unta Nabi ini, paling cepat. Suatu hari ada Badui naik unta, mengalahkan untanya Nabi Muhammad. Sahabat sedih lihat ini. Kata Nabi SAW, "Haqqun 'alallah." Sudah kepatuhan tetap pada Allah. Tidak mungkin urusan dunia itu terangkat. Itu suatu hari pasti akan jatuh. Urusan dunia itu seperti itu. Sekarang ada orang buat bangunan termegah. Lihat berapa tahun lagi bangunannya itu sudah kalah. Gedung tertinggi di dunia, berapa tahun lagi ada yang mengalahkan tingginya. Urusan dunia ini suatu hari pasti akan ada yang mengalahkan, gitu. Beda dulu dengan urusan akhirat. Orang kalau berjuang urusan akhirat, insyaallah semakin lama justru dia semakin unggul dan semakin unggul, insyaallah. Itu. Dunia itu pintunya sempit, yang pengen masuk banyak. Pintunya sempit, yang pengen masuk banyak. Jadi orang kalau mau cari dunia mau harus ikut-ikutan. Akhirat itu pintunya luas, yang pengen masuk itu sedikit. Jadi kalau mau menuju akhirat tidak usah pakai sikut-sikutan sama orang lain. Yang pengen jadi wali kota banyak enggak? Banyak, tapi kesempatannya hanya diberikan kepada satu orang. Yang pengen banyak, pintunya cuma untuk satu. Maka harus bersaing. Yang pengen jadi wali Allah, kuotanya banyak, tapi yang kepengen dikit. Kuotanya banyak, siap orang itu bisa, tapi kuotanya yang pengen jadi wali, kuotanya unlimited, tidak terhingga. Tapi yang kepengen itu sedikit. Agak dunia, oke? Tetap kerja, cari dunia. Tapi dunianya pakai sebagai sandal, bukan dunianya ditaruh di atas kepala. Segala-galanya itu semua diukur dengan dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu. Qala ba'du salaf al-hadits alladhi yablughuka an habibika Muhammad sallallahu alaihi wasallam talaqahu minal muballigh kana ati'ataka iyyaha habibuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Abdullah ainal Quran kitabul hujjatu wa sunnatu taha khatamur rusuli min akthar minal mawa'id walakin ma yuqayyidul ilm illa al-amal in dhaharat amaratul amal 'ala al-jism ashraqa nurul ilmi 'ala al-qalbi khalun nur yushrik 'ala al-qulub kayf yakunu amal mukhalifan lil-'alim wa antum abidu rabbikum ma antum abidu syahawat wal mukhalafat ubudu rabbakum bi farah hadha mizan in ra'at nafsak ayyuhal insan tafrah bil khair wa tanshadil amal fahadha dalilun ala annaka min ahlil khair
من رأيت العمل ثقيلا عليها فهذا دليل على خبث النفس وكفى بالقرآن وعظا وحديث النبي صلى الله عليه وسلم وكلام العلماء بالله إلى آخر ما قال رضي الله عنه. Al-Hebali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau memberikan nasihat, mengatakan salafun saleh itu berkata, hadis yang sampai kepadamu melalui perantara-perantara, jadikan itu seakan-akan pemberian dari kekasihmu Nabi Muhammad SAW untukmu. Kata Abdullah Haddad, orang meletakkan Quran ini di tempat di mana, meletakkan sunnahnya Nabi di mana, nasihat sudah banyak, tapi tahu enggak ilmu yang ada di Quran, ilmu yang ada di hadis, ilmunya dari kalam para ulama, tahu enggak? Semuanya itu ma tuqayyidul ilm ilal amal. Tidak ada pengikat ilmu yang lebih kuat daripada amal. Kalau kamu catat ilmumu di kertas bisa hilang. Tapi kalau kamu catat ilmumu di jiwamu dengan kamu amalkan, maka ilmu itu tidak akan hilang. Kamu dengar keutamaan orang apabila dia itu masuk ke masjid, kemudian dia itu niat i'tikaf, maka dapat pahala i'tikaf sunnah. Orang masuk ke masjid, nazar mau i'tikaf, kemudian saya niat i'tikaf untuk memenuhi nazar saya, maka i'tikafnya jadi i'tikaf hukumnya apa? Wajib, pahalanya semakin berlipat-lipat. Ini kalau disampaikan minggu depan lupa, tapi kalau diamalkan terus setiap masuk masjid ingat-ingat nazar niat i'tikaf, nazar niat i'tikaf, insyaallah tidak akan lupa. Maka tidak ada pengikat ilmu yang lebih kuat daripada amal. Tahu enggak? Kata beliau, kalau amal itu nampak tanda-tandanya di anggota badan, maka hati ini akan bersinar. Kata beliau, biarkan hatimu itu dapat cahayanya ilmu. Tapi kalau amalmu itu bertentangan dengan ilmu, harus ingat kamu ini hambanya Allah. Bukan kamu ini hambanya syahwat atau hambanya mukhalafat. Kamu ini bukan diciptakan untuk menghamba kepada syahwatmu, tapi kamu ini diciptakan untuk menghamba kepada Tuhanmu. U'budu rabbakum bifarah. Ibadahlah kamu, sembahlah Tuhanmu dengan bahagia. Kamu ini punya Tuhan Allah yang sebaik itu. Kok misi hidup tidak bahagia, itu aneh. Ini punya Tuhan, orang salah 99 kesalahan. Sekali tobat 99 kesalahan itu dihapus semuanya. Kita ini mau amalah sama Allah, nikmatnya luar biasa. Dia mau amalah sama manusia, 99 kebaikan, satu salah, 99 kebaikan dihapus semuanya. Dikit cuma kesalahan kamu dong. Itu manusia, Allah paling nikmatnya mau amalah sama Allah. Kamu itu sembahlah Tuhanmu dengan senang. Kalau kamu salah, ya kamu terus tobat, saya itu bayar tebus kesalahanmu dengan amal soleh. Sebagaimana kamu menjadikan dirimu menikmati maksiat, kamu harus menjadikan dirimu merasakan lelahnya taat. Nanti kepleset maksiat lagi, gitu lagi, tobat, melelahkan dirimu dengan taat. Kepleset maksiat lagi, tobat, lelahkan dirimu lagi dengan taat. Lalu ini ukuran. In ra'at nafsak ayyuhal insan tafrah bil khair wa tanshadil amal fa hadza dalilun ala annaka min ahlil khair. Kalau engkau itu wahai manusia, ini barometernya ini. Barometer artinya ahlil khair atau bukan. Wahai manusia, kalau kau itu lihat dirimu senang dengan kebaikan dan kamu itu semangat untuk mengerjakan kebaikan, maka ini tanda engkau adalah orang-orang yang baik. Tapi kalau kamu tuh lihat kebaikan berat, lihat orang maksiat wajar, lihat orang taat kok ngoyo, misalkan gitu. Lihat orang kerja dari pagi sampai malam, kagum ini semangat. Lihat orang tiap malam tahajud, kok ngoyo, kesian loh. Lihat amal soleh berat, lihat amal yang biasa-biasa malah dianggap hebat. Kamu rasa lihat amal soleh kamu anggap berat, apalagi ngelakoni, ya lihat aja udah berat. Maka itu dalil bahwasanya hatimu ini perlu diperbaiki. Karena itu cukup Quran ngasih peringatan, hadis Nabi ngasih peringatan, kalamnya ulama juga memberikan peringatan. Dikatakan amal itu kalau sesuai dengan ilmu, maka amal itu ada rohnya, hidup amal itu. Salat ini hidup, kayak salat ini jadi teman kita, menyenangkan hati kita. Kalau salatnya sesuai dengan ilmu, ada khusyuknya, ada hudurnya.
Zakat, kalau zakatnya itu benar, itu jadi zakat yang benar untuk kita. Jadi zakat sesuatu yang istimewa untuk kita. Amal itu kalau sesuai ilmu, maka amal itu ada rohnya. Udah Allah Ta'ala, yang kita semuanya min ahlil khair, orang yang dekat dengan orang-orang saleh, cinta dengan kebaikan, cinta dengan perbuatan baik, dan cinta dengan orang-orang yang